Karena hubungan aku sama fans tuh benar-benar deket banget. Karena mereka udah menemani aku berkarir kan dari dulu banget. Jadi aku ngerasa aku lucky banget bisa punya support system yang setia mendukung aku dimanapun, kapanpun. Karena aku tumbuh di keluarga di mana laki-laki itu tidak mengkotak-kotakan dirinya. Aku selalu ditanya di podcast manapun ya. Kamu nggak apa-apa gak punya pasangan yang kemampuan finansialnya di bawah kamu? Aku tuh bingung sama pertanyaan itu, I don't understand. Mispersepsi atau miskonsepsi orang terhadap Prilly Latuconsina apa tuh? Independen aku itu karena survival mode aku gitu. Tapi apakah kalau aku punya pasangan aku mau kayak gitu? Ya enggak lah, kalau punya pasangan ya aku pengen diurusin gitu loh. Gitu. Jadi kayak kita kan udah janji nggak mau pakai opening. Enggak, langsung aja kan. Langsung. Ya. Kan lu tadi pas sarapan udah janjian ada satu pertanyaan yang gue bilang, lu harus mulai obrolan itu dengan Prilly dengan itu. Oh my god. apa nih? Takut nggak? Tegang nggak? Tegang. Pertanyaannya Ini gini. gak ada opening ya? Jadi Nggak ada pakai hai. Nggak usah. Konsepnya kayak Nggak usah. mampir ke rumah temen aja, tapi direkam gitu. Iya. Mampir Jadi ke rumah temen tapi di hotel terbaru gitu. benar ya, Iya, Gigantic benar. Room, Garden Gigantic Room, Iya. 25 Hours Hotel. Iya. Pertanyaan ini, sebenarnya ini di quote dari pertanyaannya Cynthia, siapa namanya yang main Wicked? Erigo. Bukan Erigo dong, Erigo baju giling. Erivo. Cynthia Erivo ke Ariana Grande. Pertanyaannya gini, how do you feel about your fans? My fans? Yes. Kalau fans ya, ini bakalan beda jawabannya kalau netizen. Iya. Oke. Oke. Ya, kalau fans, I feel like I'm the luckiest person to have them. Karena mereka itu, aku tuh kenal sama fans aku, apalagi mereka yang udah ngefans sama aku tuh dari 10 tahun lalu dan sampai hari ini masih suka datang ke event aku, masih suka DM-an sama aku. DM-an? Iya. Kamu balas? Aku selalu bales DM fans aku. People do that, right? Oke. I don't do. Aku selalu balas, selalu repost dan karena hubungan aku sama fans tuh benar-benar deket banget. Karena mereka udah menemani aku berkarir kan dari dulu banget, sering datang ke lokasi gitu-gitu. Aku bahkan kenal mereka yang dari ngefans sama aku dari single, nikah, punya anak, terus anaknya dibawa kemana-mana kalau mau nontonin aku event gitu. Jadi aku ngerasa aku lucky banget bisa punya support system yang setia mendukung aku dimanapun, kapanpun, dan menurut aku fans aku itu nggak rusuh, nggak rusuh sama sekali gitu. Sesuai dengan kepribadian kamu. Ya aku emang selalu ngajarin mereka kalau misalnya aku lagi dibully atau ada pemberitaan apa, jangan belain aku dengan membuli orang itu balik. Iya, karena I don't know ya, somehow aku tuh merasa bahwa fans itu cerminan atau refleksi dari sang bintangnya sendiri. Jadi kalau emang bintangnya vokal, out loud gitu, fansnya akan terdidik dan ternurture jadi orang-orang yang gitu. Nah mungkin kamu juga orang yang quite demure gitu, sangat your vocals, tapi kamu nggak rusuh, iya nggak sih? Ya aku nggak rusuh sih, dan misalnya ada pemberitaan negatif nih, fans itu kan biasanya lebih sebel daripada kitanya yang ngalamin gitu ya. Aku sebel banget, banyak yang DM aku, boleh gak aku balas-balasin? Jadi fans aku tuh selalu izin dulu gitu sama aku, yang aku kenal. Boleh gak aku balas-balasin? Boleh gak aku iniin? Aku gak terima kamu gini-gini. Nanti deh kalau gak percaya aku kasih lihat DM-nya, beneran aku DM-an sama mereka. Terus aku bilang kayak, gak usah sayang, doain aku aja, semoga akunya baik-baik aja, semoga mental akunya gak apa-apa. Dan yuk kita balesnya sama aktivitas positif aja. Kalau kalian mau balesnya dengan ngepost aja aktivitas-aktivitas aku yang positif, jadi orang juga lihat bahwa hidup aku tuh nggak cuma kayak gitu doang, kita juga banyak melakukan aktivitas lain dan positif gitu. Oke deh, tapi aku gregetan. Jangan, nanti kita sama aja kayak orang itu gitu loh. Iya. Berarti beda lagi kalau soal netizen ya. Nah, kalau soal netizen it's different karena mereka nggak ngefans sama aku. Iya. Kalau netizen itu beda soalnya mereka tidak ngefans sama aku. Jadi kalau fans, kamu menganggap mereka sebagai support system. Kalau fans, ya itu kan lover ya. Mereka yang selalu mensupport dan mencintai aku. Kalau netizen mungkin orang yang curious. Kepo, penasaran.
Kayaknya cubit deh lo. Kenapa? Pinter ya, pinter ya, make sense banget, make sense banget. Netizen itu orang yang cuma penasaran aja. Penasaran. Gitu. Jadi kayak followers aku ya bukan semuanya bukan fans aku. Bisa Setuju. jadi mereka follow cuma buat komen. Iya. Bisa jadi mereka follow cuma buat kepo. Iya. Tapi bukan follow karena mencintai aku. Yang mencintai aku ya fans aku yang emang selalu ada buat aku, ngikutin kegiatan aku, ada fanbase-nya gitu kan. Iya. Iya. Netizen ya bukan gitu. Oke. Interesting. Mana yang lebih baik belakangan buat kamu? Fans kah atau netizen kah? Aduh, pertanyaannya kayaknya udah jelas. Oh, banget dari sih. dulu aku akan bilang dari dulu yang selalu lebih baik sama aku adalah fans gitu. Karena netizen itu bisa berubah within minutes. Iya. Hari ini aku bisa dipuji-puji karena aku misalnya memposting a day in my life aku gitu. Misalnya aku posting a day in my life, aku ngeliatin kerjaan aku seperti apa, dipuji-puji gitu ya. Besok aku bisa dibully karena satu statement. Atau besoknya aku bisa dibully karena satu pemberitaan. Tapi mana? Kamu udah lama kayaknya nggak posting a day in my life. Takut. Kenapa takutnya ini nyambung soal statement sebenarnya? Kemarin tuh emang lagi rame banget ya soal statement kamu bukan berkomentar tapi mengutip dari pemberitaan yang sebenarnya juga sudah banyak sekali tersebar di media, di homeless media dan di mana-mana. Soal ini. Ada sekarang yang namanya homeless. Oh, media. ada. Kayak gelandangan gitu kan. Gelandangan, Kak. Tapi dia menamakan diri mereka media, Kak. Iya kan? Yang gelandangan tuh maksudnya jadi nggak punya. Jangan lo bahas terlalu panjang, nanti kita repot lagi, oke? Nanti kita jadi homeless. Aduh, ntar kita jadi homeless berat lagi nanti ya. Soal independent woman. Ya. Tapi di sini aku sebenarnya pengen nanya dulu, definisi independent woman menurut kamu tuh apa? Independent woman tuh menurut aku perempuan yang pemikirannya merdeka. Oke. Mereka punya kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan. So please stop menggabungkan atau hanya melihat independent woman itu adalah perempuan yang kemana-mana sendiri atau perempuan yang punya uang. Enggak juga. Oke. Ibu yang mendidik anaknya di rumah, pemikirannya merdeka sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik, itu independent woman. Ibu rumah tangga kita bisa sebut independent woman ketika dia punya kemerdekaan dalam berpikir dan menyuarakan suaranya. Nice. That I really love. Ketika seorang perempuan, atau mungkin tidak hanya perempuan ya, Iya. laki-laki, dia punya kebebasan untuk bisa menyuarakan pendapatnya, itu bisa dikatakan sebagai independent. Betul. Jadi aku risih banget ketika aku mengutip pemberitaan yang sudah tersebar di media dan bahkan sudah di-repost sama public figure lain. Iya. Aku juga tahu pemberitaan itu karena ngeliat instastory teman. Iya, yang juga public figure. Yang juga public figure dan nggak Tapi kenapa dia nggak di-bash? Itu nggak kenapa-kenapa. Nah, pada saat itu aku lagi promo. Aku ceritain dulu kronologinya Iya. kali ya. Aku lagi promosi laguku. Laguku itu judulnya kan Tuk Singgah ya. Iya. Jadi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang kayak jadi second option gitulah. ngerti. Terus ngumpul Cuma lah. singgah aja di Cuma hati. singgah aja di hati Nggak punya gitu. sumbangsih apa-apa. Benar. Kok kayaknya dari hati. Oh, kok kayaknya ini ya? Belum pernah ada yang nulisin surat buat gue. Part itu lanjut lagi. Kamu jadi lagi Nah. promo lagu, terus Iya, kemudian terus kita promo lagunya itu kan mengundang fans dong. Dan aku sama fans aku dekat. Kita tidak di panggung, tidak apa, tapi di Transjakarta. Oh. Jadi nggak ada jarak sama mereka. Terserah mereka mau curhat apa sama aku tuh terserah. dia berani sekali loh. Ya, Jadi lu nyanyi di Transjakarta gitu, Nek? iya. Kayak jumpa fans Nggak gitu. ada panggung, nggak ada Nggak jarak ada. pokoknya sama orang karena aku pengennya seakrab itu. Ini jauh sebelum rame-rame musisi pada bikin konser di DJ, pada bikin konser di warung Tegal. Lu udah nyanyi di Transjakarta ya? Ya, betapa ya. Terus Loh, lanjut. kamu tuh trailblazer loh. Terus Amin. Terus aku terus tiba-tiba ada nih satu fans aku kayaknya habis putus ya dia ya. Karena dia, ayo siapa yang mau curhat? Kan aku gitu kan. Aku Kak gitu. Ya udah kamu ayo mau curhat apa? Aku habis diputusin sama pacar aku karena katanya aku terlalu mandiri dan aku terlalu fokus di karir. aduh. Nah, menjawab itu, aku bilang ya kenapa? Kan kebetulan aku duet sama vokal grup yang duo yang cowok gitu kan. Aku lemparlah ke mereka. Nih coba tanyanya ke yang cowok-cowok kenapa? Iya aku nggak relate, aku nggak apa-apa kalau cewek aku independen. Kerja, segala macam. keluarlah kata itu. Aku bilang,
Kalian udah baca berita belum? Kan kemarin ada berita di media katanya cewek independen, katanya angka pernikahan itu berkurang karena cewek independen banyak, cowok mapannya sedikit. Terus di ending kita membahas itu, aku bilang, tapi itu bukan aku yang ngomong ya, itu media yang ngomong, itu ada artikelnya, ada pemberitaannya, silahkan kalian Google aja. Bagian itu kan dipotong sama orang. Gone. Jadi kesannya itu adalah statement dari aku, padahal aku tidak mungkin berbicara sesuatu hal yang valid. Itu kan valid ya? Betul. Tidak didasari oleh data. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena aku kuliah komunikasi, jurusannya public relation. Di saat kita mengerjakan tugas atau bikin skripsi, itu anti bagi seorang public relation berbicara tanpa data. Betul. Kecuali kalau kita menganalisa. Menggunakan pendapat kita sendiri. Itu tapi harus dibilang berdasarkan analisa dan pendapat sendiri. Berdasarkan analisa dan pendapat sendiri. In my opinion. Tapi kalau sesuatu yang valid harus ada datanya. Itu ada datanya kan. Dan disebut sumbernya dari mana? Sumbernya dari media, kalian bisa Google sendiri dan semuanya. Tapi itu dipotong dan digoreng seakan-akan itu adalah pendapat aku. Siapa aku bisa berbicara seperti itu? Aku bukan pemerintah, aku nggak pegang data, aku nggak tahu angka pernikahan di Indonesia berapa, aku hanya tahu berdasarkan data. Jadi aku sedih sekali ketika itu dianggap sebagai statement aku, dan ketika kata independen dan kata mapan itu selalu disambungkan sama materi. Itu selalu disambungkan sama materi. Tadi kita udah bahas independen itu apa menurut aku ya, orang yang punya kemerdekaan berpikir. Apa sih mapan? Gak usah menurut aku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aja deh. Mapan itu arti pertamanya kalau kita buka KBBI, mantap. Terus definisinya, orang yang punya pendirian teguh terhadap prinsip atau apa yang dia yakini. So mapan itu bukan semata-mata soal materi. Enggak sama sekali. Dan karena statement 10 detik itu menghilangkan dan publik melupakan semua jawaban aku tentang kemapanan atau soal materi di semua interview dan podcast itu kayak gone, kayak nggak ada pendapat aku soal itu. Jadi the true essence of being independent dan mapan itu sebetulnya udah hilang. Orang cuma mikir bahwa Prilly is only after uang, matre. Iya, itu aku nggak sama sekali di podcast manapun, bahkan waktu itu kita pernah bahas juga ya. Aku selalu bilang materi atau kemampuan finansial laki-laki tidak pernah sekalipun menjadi tolak ukur aku memilih dia menjadi pasangan. Tidak pernah. Tapi rasa tanggung jawab dia atau dia mau berusaha untuk mencari rezeki itu adalah yang menjadi determining factornya gitu. Lucu loh, ini tiba-tiba kepikiran aja pengen nanya gitu ya, gimana menurut Iwet sama Prilly. Prilly, thank you loh omnya dibawa hari ini. Kesel banget ya. Omnya juga dibawa. Nanti Saya mendampingi keponakan saya kebetulan, biar dia tidak dibully lagi oleh netizen. Bawa bodyguard. Wah, lu parah banget lu, mentang-mentang gue botak lebih bawa bodyguard. Tadi gue mau bilang gini, gue juga membahas mengenai hal itu Pril di acara gosip aku. Terus gue tiba-tiba kepikiran gini, I find it very funny kenapa laki-laki di luar sana sebegitu tersinggungnya sama komentar kamu, dan the first thing they pick up adalah masalah materi uang, gitu, uang. Aneh banget. Menurut aku ya, pengen tahu pendapat kalian. Jangan-jangan karena memang itu insekuritas paling tinggi mereka sebagai laki-laki, that they are in a way lacking sisi material, terus mendengar perempuan ngomong begitu tersinggung gitu. What do you think? Karena biasanya orang gitu kan, yang menjadi insecure kayak gue gitu. Gue selalu gemuk seumur hidup gue. Kalau ketemu orang-orang gini, agak naik berat badannya, gue akan merasa tersinggung banget. Gitu. I have opinion about that basically. Nggak tahu nanti. Boleh Om? Boleh ya. Om boleh ngomong di sini ya. Nggak, gue kepikir nanti Prilly coba kasih pendapat juga. Menurut gue laki-laki itu identik dengan power. Dan power itu identik dengan uang. So good. Sehingga ketika itu diusik, mereka jadi insecure. Oh, that's good. I think that's the answer from me. My opinion. What do you think? Kalau aku jujur, aku tidak familiar sama hal tersebut. Karena aku tumbuh di keluarga di mana laki-laki itu tidak mengkotak-kotakan dirinya. Papa aku deket sama papa aku. Aku anak pertama. I remember that part. Aku anak pertama, aku menyaksikan bagaimana papa mama aku membangun rumah tangga. Ya karena aku ngelihat awal-awal pernikahan gitu kan, sampai aku besar, sampai aku SMP, aku melihat bagaimana mereka tuh bekerja sama sebagai tim.
Terus aku punya adik laki-laki. Papa aku itu tidak pernah kayak, aku suami ya, aku yang cari uang gini-gini. Enggak, dia memberikan kesempatan ke mama aku. Kamu mau mulai kerja lagi, kamu sukanya apa? Kayak gitu. Dan kalau papa aku lagi nggak ada uang, mama aku yang bantu. Kalau misalnya mama aku kerjaannya lagi susah, papa aku yang bantu suntik modalnya. Kayak gitu. Karena dulu mama aku buka salon, jualan gitu. Oh gitu? Iya, mama aku dulu buka salon, jualan gitu. Jadi, ya nih keuntungan salon sama jualan lagi nggak ini. Ya udah deh, papa aku yang suntik modal. Tapi papa aku kerjaannya lagi susah, mama aku yang bantu. Jadi aku tidak pernah melihat sosok laki-laki tuh yang harus berpower atau harus punya uang. Makanya aku nggak familiar ketika ditanya. Aku selalu ditanya di podcast manapun ya. Kamu nggak apa-apa nggak punya pasangan yang kemampuan finansialnya di bawah kamu? Aku tuh bingung sama pertanyaan itu. I don't understand. Karena aku ngelihat papa mama aku, mereka membangun rumah tangga sebagai tim. Ini menarik ya. Itu nggak pernah jadi problem buat kamu. Nggak pernah. It's never been an issue for you. Nggak pernah, karena papa aku sama mama aku saling mengisi. Nggak pernah ada yang di atas dan nggak pernah ada yang aku gini karena uang aku lebih banyak. Itu nggak ada. Semua tuh adil gitu pada porsinya masing-masing. Ini menarik gitu ya, bahwa ini harusnya menjadi pembuka mata gitu untuk semuanya. Karena kebanyakan kan di timur ya, gue nggak cuma ngomongin di Indonesia. Selalu kan laki-laki itu harus jadi breadwinner. Right? Laki-laki itu harus punya power. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Yang dibutuhkan adalah teamwork antara laki-laki dan perempuan. Teamwork. Which itu yang dipelajari sama Prilly selama ini. Mungkin kita semua nggak paham sama konsep itu. Tapi itu ada loh. Tapi menurut aku nggak zaman sekarang aja sih, karena sebelum papa mama aku kan ada opa oma nih. Udah begitu juga. Opa oma aku tuh juga teamwork banget. Lucky gitu. you. Opa aku jaksa. Opa aku jaksa, dulu kerjanya, oma aku hakim. Kayak lagu Pak Hakim Dan Bu Jaksa. Lu yang bikin malu deh. Udah di 25 Hours Hotel masih lagunya begitu. Lagi nyanyi di Transjakarta. Ya gue ikutan. Oke. Iya, jadi kayak oma aku hakim, opa aku jaksa, dan oma aku memutuskan untuk tidak bekerja dan mendampingi opa aku, itu keputusan dia. Saya memutuskan untuk tidak bekerja karena yang lebih membutuhkan waktu saya itu suami saya. Jadi dia nemenin opa aku untuk dinas ke luar kota, kan pindah-pindah kan kalau jaksa dulu gitu. Tapi tidak pernah tuh ada yang aku suaminya kamu harus ini, nggak pernah. Mereka saling respect, itu that's the key. Respect gitu. Ngomongin soal perempuan lagi, ini sekarang ke laki-lakinya ya. Tadi kan kamu adalah laki-laki itu sebenarnya sama perempuan sama, tidak ada perbedaan sebagainya. Apa pendapat kamu soal laki-laki yang berani menunjukkan sisi lemahnya? I love that. Seksi. Menurut aku laki-laki yang bisa nangis tuh makin membuat aku ingin menyayangi dia. Menurut saya nggak banyak yang kayak gini-gini loh. Ini bagus banget buat materi jodoh loh sebenarnya. Menurut aku juga sih Om. Aku pengen ditanya Om. Tapi karena jarang ya bisa melihat ada laki-laki yang berani menunjukkan sisi kelemahannya gitu kan. Dan ya. aku ngerti kenapa. Kenapa? What do you think? Karena sebenarnya aku juga I feel bad gitu sama anak laki-laki ya. Karena adekku nih anak laki-laki juga. Dia kan laki-laki ya. Aku ngelihat lah gimana gitu. Kadang orang tua tuh suka nggak sadar kalau ngedidik anak laki-laki tuh harus lebih keras daripada anak perempuan. Betul. Jadinya anak laki-laki sering kan diomongin, jangan nangis, kamu tuh laki-laki gitu. Misalnya waktu itu pernah adik aku jatuh dari sepeda gitu ya, terus berdarah. Papa aku kayak, kuat, anak laki-laki harus kuat gitu. Tapi kalau aku yang jatuh dari sepeda, papa aku bisa nangis gitu. Karena aku anak perempuan yang sangat dia sayangi, jadi princess dia Memata gitu. hati aku jatuh, jangan sampai terluka. Kayak, kok bisa jatuh, gimana nih gitu. Tapi kan itu memang gimana ya, emang udah sistem dari dulu gitu, bahwa laki-laki harus kuat gitu. Karena ya emang udah dari zaman dulunya, tugas laki-laki kan berburu, perang gitu kan gitu. Jadi ya mau gimana, emang udah sistem, udah nature, udah sistem dunianya kayak begitu. Jadi ya kasihan juga laki-laki harus dipaksa kuat terus gitu, sehingga mungkin ada ego-ego yang harus terisi seperti harus powerful, harus punya uang. Tapi sebenarnya di zaman modern seperti ini, kita sebagai perempuan kan udah ngerti bahwa enggak kok, laki-laki nggak harus kayak gitu.
Ini tuh banyak nggak sih perempuan berpikir seperti ini? Banyak Atau cuman kok. kamu aja? Kayaknya banyak. Banyak kok. Gue mesti make sure dulu deh, masa sih? Banyak kok. Oh iya? Banyak. One of my girlfriends juga sama seperti Prilly, perempuan. Gambaran perempuan modern, gambaran perempuan independen yang bener nggak Pril? Iya. Pemikirannya sudah sebegitu merdekanya. I think women also evolve sebagaimana laki-laki tuh evolving. Iya. Don't you agree? Kenapa aku bisa bilang banyak? Karena my mom kayak gitu. Papa aku tuh bisa lebih cengeng daripada mama aku kadang ya. Misalnya kita lagi diskusi keluarga, terus papa aku yang nangis gitu misalnya. Iya. Mama aku yang bisa kayak, Bisa terbuka, papa nangis? oh bisa banget, aku di keluarga sangat terbuka. Wow. Jadi untuk menunjukkan emosi tuh nggak sulit ya gitu. Kita lagi diskusi keluarga, terus papa aku misalnya yang lebih tersentuh gitu ya. Terus dia nangis, terus mama aku bisa yang bercandain supaya ngehibur papa aku gitu. Nanti kalau mama aku yang nangis, papa aku yang bisa peluk gitu. Dan itu udah terlihat kayak gitu udah biasa gitu. Jadi ketika aku ngelihat misalnya ada laki-laki bisa nangis curhat gitu ke aku tuh bisa yang kayak oh it's okay gitu kayak kita tuh manusia juga nggak jangan melulu dikotak-kotakan gender gitu. That's nice. Aku pengen tahu mispersepsi atau miskonsepsi orang terhadap Prilly Latukonsina apa Pril? Yang sekarang ini, wah gara-gara 10 detik video itu ya. Itu kayak 15 second of fame itu benar-benar terjadi Iya, ya. ini kayak film aku di Budi Pekerti sih. Kejadian Film aku di Budi Pekerti yang It's art imitating life berarti in your case ya, no? exactly yang guru Budi Pekerti dibully satu Jogja karena dianggap tidak berbudi pekerti hanya karena 10 detik video. Betul. Sama kan? Iya. Aku yang sangat open minded sama laki-laki dan perempuan, aku nggak apa-apa. Punggung laki-laki sama perempuan itu bisa saling support dan mengisi dan saling menghargai. Ini tuh bener-bener aku denger ya, kamu bener-bener down gara-gara ini. Down banget. Sampai kamu narik diri Iya. dari ketemu temen, posting. Ini adalah wawancara dan kali pertama aku beneran ngebahas ini sama orang beneran di sini. Aku sama temen aku aja nggak mau karena aku udah capek banget, down banget. What happened? Gitu. Apa yang kamu rasain? Karena gara-gara statement itu kan jadi muncullah statement-statement lain gitu. Yang menurut aku kayak, hah? Aku aja nggak kepikiran gitu. Misalnya aku dianggap sombong karena aku punya banyak uang, aku jadi sombong sama laki-laki, terus kayak lihatlah roda berputar apa segala macam. Padahal aku di keluarga itu diajarin untuk menghargai satu sama lain termasuk laki-laki gitu. Iya. Apalagi aku keluarga muslim. Iya. Dimanapun di agamaku ya laki-laki tetap menjadi kepala keluarga. Jadi it's impossible aku menyombongkan diri aku sebagai perempuan gitu. Okay. Terus dianggap gara-gara aku ngeposting kegiatan aku, makanya aku nggak pernah ngepost lagi kan ada in my life ya. Gara-gara Itu alasannya. iya gara-gara aku ngeposting kegiatan aku yang dimana itu terjadi memang kejadiannya seperti itu. Aku nggak bohong dan nggak pencitraan emang. Bukan yang dibikin gitu ya Nggak kegiatannya dibikin. ya. Emang aku harus ke kantor, emang aku harus ke sini. Kan aku kan kerja di berbagai bidang dan kadang satu hari itu harus ke 3 kantor gitu ya. Betul. Dan aku sama fans aku itu deket banget di mana mereka itu kalau aku nggak post, mereka bisa yang kayak mana? Kamu kemana? Mana postingannya? Obat rindunya mana Iya. nih? Kamu kemana hari ini kok nggak muncul? Dan aku tuh bilang Instagram aku adalah my social diary. Correct. Di mana aku bisa ngeposting kegiatan aku. Tapi ternyata karena aku ngeposting kegiatan aku dan aku ngeposting prestasi aku. Jadi pada saat itu aku lagi mendapatkan penghargaan. 2 hari berturut-turut tuh aku dapat gitu. Terus aku posting. Aku dibilang haus validasi banget sih. Oke. Oh my God. Pengen banget kelihatan berprestasi. Sukses. Pengen banget kelihatan sukses. Aku bilang, enggak ini emang aku posting karena aku juga memberikan apresiasi yang ngasih aku. Karena aku juga berterima kasih. Makasih ya udah ngasih apresiasinya ke aku Ini gitu ibarat loh. kata kan Instagram tuh kayak mading ya sebenarnya. Iya, ya. kayak Mading kehidupan sosial. Iya. Sampai sekarang masih begitu? Kamu masih reluctant untuk membagikan? Sampai sekarang masih. Mau aku kirimin foto-foto aku? Oh my God, nggak gitu cara mainnya. Oh Tuhan. Udah kangen posting, weh. Oke, ini saatnya Om untuk bertindak. Nggak bisa kayak gitu. Dia kan udah gatel pengen posting. Kita kan udah lama nggak posting gatel ya. Dan aku tuh kayak misalnya kayak aku kemarin mengisi seminar di Fakultas Psikologi UI gitu ya. Biasanya aku real time, aku langsung tuh posting di feeds. Naik semua. Ya, posting di feeds gitu. Bahkan biasanya aku ada tim videografer sendiri supaya mengutip sharingnya tuh apa, supaya yang di sosial media juga bisa dengar. Ini aku posting 3 hari setelah dan cuma foto. Nggak ada video, aku nggak ngepost apa yang aku omongin. Dan itu juga mikir banget, posting nggak ya ini?
posting nggak ya? Oh my God. Terus pas ada berita ini, aku tuh mau posting apresiasi ke tim Festival Film Indonesia. Oh iya, congratulations ya. Iya, It was a huge alhamdulillah, success. alhamdulillah. Iya. Itu gede sekali dan menurut Itu aku tanggung jawab kamu kan? dia ketua pelaksana loh. Oh astaga, Iya. berarti Ketua kamu pelaksana. Reza tahun lalu? Bukan. Apa sih? Akan Reza waktu itu sama Arya ketua Ah. pelaksananya, aku sama Rio Bayu. Jadi Oh. ibaratnya Aryo Bayu itu CEO, Oh. Prilly ini COO. Oh, Iya. COO. The whole daily operation itu adanya di Prilly. Oh, Iya kan? Iya gitu. Kayak Dan gitu. kamu sebagai CEO nggak posting apa-apa, Pril? Postingnya telat berapa minggu lah gitu. Dan Iya. itu juga benar-benar mikir kayak, aku Iya. posting nggak ya ini, aku pengen ngasih Iya. apresiasi ke tim aku gitu. Iya. Terus Itu sebegitu takutnya takut, kamu terhadap... karena aku takutnya haus validasi banget sih, pengen kelihatan banget jadi ketua pelaksana. Enggak, aku emang pengen ngasih apresiasi ke Oke, tim. ngerti. Terus akhirnya aku nulis captionnya tuh ganti-ganti, pokoknya jangan ada kata akunya. Ketik, hapus, ketik, hapus. Dan tahu gak? Fotonya sampai aku pilih yang jangan sampai di foto itu aku kelihatan beda sendiri atau aku Menonjol. kelihatan menonjol. Padahal aku juga bingung gimana biar nggak menonjol karena aku pakai baju putih sendiri, yang lain pakai baju biru. Gimana ya? Yang lain pakai baju biru lagi. Aku terang sendiri. Terang sendiri. Maksudnya secara teknis pun Iya, udah pasti akan udah menonjol. pasti kelihatan aku beda sendiri karena aku Betul. beda bajunya. Akhirnya aku pilih foto-foto yang akunya di pinggir. Atau aku pilih foto-foto yang akunya kelihatan rame, kecil gitu. Ngerti. Nggak berani posting foto sendiri jadinya. Gini ya, buat yang menyaksikan duet with Prilly kali ini, mendengar ucapan lontarannya Prilly, kayaknya remeh-temeh banget ya. Oke. Remeh-temeh buat kita nih yang ngedenger yang tidak mengalaminya. Buat orang yang mengalaminya itu, this is quite a big deal loh. Komentar, gorengan, rujakan netizen itu kayak awan gelap dan membuat hidup lu 180 derajat berbeda Beda banget banget. ya, Pril. Ya ampun, aku tuh punya banyak banget hal yang pengen aku posting tapi aku nggak mau, takut. Kayak misalnya ada prestasi apa gitu ya. Aduh, repost gak ya? Kan kadang fans aku tuh lebih update dari aku ya. Ya, Kadang dia ya. suka kayak, Prilly kamu dapat recognition di sini gitu. Ya. Aduh, repost gak ya? Takut. Terus akhirnya aku cuma ngasih tahu teman-teman deket aku aja. Terus kata dia, kok lu nggak post? Nggak, takut. Nanti dibilang haus validasi. Oh. Jadi, Ngerti ngerti kan? Jadinya kayak males gitu Iya, loh. Ngerti. And what I hate dengan apa yang terjadi sama kamu ya, Pril, kayaknya seolah-olah people paint and pick and portray you sebagai contoh gambaran perempuan independen in a bad way gitu. Jadi independensi itu jadi kayaknya tuh jelek gitu. Padahal Iya. kan sebetulnya it should be inspiring to other women. Makanya, terus kayak, aku kan sekarang punya perusahaan kapal ya, Salaya gitu. Terus kapalnya tuh aku kapal sewa-sewain. itu disewain Aku sebenarnya. sewain. Oh my God. Karena kan mubazir ya. Ngerti. Kan kamu nggak pakai tiap pagi Nggak pakai juga tiap hari. kali. Terus akhirnya daripada aku punya kapalnya doang terus nggak diapa-apain, aku bikinlah perusahaannya. Bisa buka lapangan kerja juga, Iya. mendukung Kapal pariwisata apa sih, Indonesia. Bo? Kapal ya. Iya, dia kan suka mancing. Mancing di laut. Dia Oh beli yang kapal. yang pernah siaran lu bilangin dulu mancing sama Prilly. Itu dah. Iya. Nah, terus gara-gara aku dibilang sombong apa, aku nggak posting. Tapi kan sebenarnya apa namanya, kasihan banget orang-orang tuh di karyawan. karyawan di perusahaan aku, Bu, posting soalnya kita mau buka penyewaan gitu. Gimana mau posting? Gimana posting ya? Nanti aku dibilang sombong lagi punya kapal. Ngerti gak sih? Jadinya kayak Ngerti. takut. Terus kayak, Oh my harus posting ya? God. Iya Bu, posting. Ini udah banyak loh yang mau nyewa gitu. Oh my God. Di posting aja. Kita available-nya di tanggal segini sampai tanggal segini. Sampai mau posting tanggal available kapalnya takut gitu loh. Padahal Ngerti. itu harus, kan aku harus promosi kan gitu. Ngerti. Oke. Menurut kamu, my God. menurut lu juga deh, kan lu juga cukup ahli ya dalam bidang-bidang kayak gini. Jangan nuduh. Bidang Oh, iya. apa? Ini apa sih namanya PR, pemberitaan Iya. gitu. Crisis handling. Sabar. Di media. Kan gua out frame jadinya. Lanjut. Biasa aja, fokusnya di dia yang punya kapal. Lupa gue mau nanya apa? Enggak, tadi lu mau nanya crisis handling. Biasanya if things like this gitu, when will it die down sih, Wet? Nah, ini dia. Sebenarnya kan teorinya cuma 5 hari gitu ya. Maksimal 10 hari. Ini enggak ya It has ternyata ya, been Pril, ya? happening how long? Really? Sebenarnya udah sangat berkurang banget, tapi lebih dari 5 hari for sure. Iya. Udah sangat berkurang, cuma aku agak terganggu aja. Misalnya aku posting apa di luar konteks, masih ada aja cowok-cowok yang kayak, iya deh yang paling independen gitu. my God. Atau kayak haus validasi banget sih. Aku tuh kesel karena
gimana haus validasi sih, aku aja kadang nggak mau orang tahu apa aja yang aku punya, tapi aku harus kasih tahu karena aku marketingnya gitu loh. Kan sebagai marketing kita harus posting. Apakah kamu juga sebel, Pril, gitu ya? Anggaplah ini menjadi kesempatan kamu untuk finally spoke the truth about how you feel. Apakah kamu juga sebel bahwa banyak juga yang mengaitkan apa yang kamu lontarkan, independensi, kemapanan laki-laki itu dengan fakta bahwa kamu masih single sekarang? Not really. Lo parah banget. Kenapa? Itu nanya. Bukan gitu cara mainnya. Ini kan tuh lihat mukanya dia. Natrilinya maksudnya kamu natrili happy atau natrili tersinggung? Ini jadi dua fakta yang terungkap. Enggak terus lah. Oke, nih aku nyambungin Karena ke di sini. acara gosip aku tuh gitu. Iya. Yang dijahit beritanya tuh gini, pantes gitu. Makanya tuh itu. Iya kan? Itu sebel banget. Iwet kan nggak salah. Sambut Iwet ada PR-nya Prilly loh. Nanti aku dibilang salah. Ya orang ngomong gitu ya, Pril. Enggak, iya benar-benar. Ya? Di komen-komen ini. Makanya lu jomblo. Iya kan? Ini, Iya kan, Nek? makanya nggak laku. Iya kan, Nek? Iya kan, Nek? Tapi sebentar. What's with the Dia punya post? kapal lu nggak bahas. Sebentar. Diam dulu. What's with the post? Nggak tahu. Is it because you are single? Atau udah nggak tersinggung kalau dikatain single gitu? Gimana sih? Dan kalimat not really? Not really-nya bagian mana? Ya kan katanya apa namanya? Not really, Latu Konsi. Kalau zaman dulu ada Desi Ratnasari, Miss No Comment, ini not really, Latu Konsi. Itu quotes of the day. Iya. Ya, quotes Ini of the day. perempuan independen. Not really, Latu Konsina. Perempuan mapan. Not really, Latu Konsina. Apakah kamu single? Not really, Latu Konsina. Wow, itu jadi jadi quotes of the day hari ini. Enggak, makanya aku sebel banget kalau bacain komen kayak pantes nggak laku-laku. Lihat Iya. aja nih kak umur berapa terus pas yang pantes nggak laku-laku pengen aku balas gitu loh. Aku udah laku. Pengen aku balas masa gitu loh. Mau gue aja nggak yang balesin Gimana komen-komen? sih? Gue paling punya waktu tuh, Pri. Balesin komen-komen gini. Lo mau jadi miminnya Prilly nggak kira-kira mau? Balesin gitu. Emang demen ya? Ih, gue demen banget, Pril. Antara setengah nyari perang, setengah nggak ada kegiatan. Kalau cucian aku udah selesai, aku nggak punya kegiatan. Pantas gak laku. Aku gini, kamu apa aku, Mas? Gue jawabnya akan gitu. Oh gitu ya jawabnya. Kalau bukan aku diemin, aku hapus gitu kan. Soalnya kamu punya kapal sama punya perusahaan. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi. Is it because you are single? Nah, really? Let's just leave it there. Oke, just leave it there. Oke. Mungkin nggak sih? Tapi ya dari pertanyaan tadi dan bercandaan tadi aja kelihatan bahwa sebetulnya kalau aku jadi kamu, mungkin itu yang akan jadi peluru terakhir aku gitu. Yang bisa gue akan membenarkan fakta di luar sana. Kata siapa sih kalau gue nih perempuan piknik yang piknik Dodol kali piknik. piknik yang butuh validasi, gue akan bilang enggak juga, nih buktinya gue nih adalah bucin. Kalau gue akan bilang begitu. Tapi kalau kamu enggak, you held back and lo kayaknya membiarkan orang-orang itu Terserah aja. lo mau ngapain? Iya, karena gini, kita kan sebagai public figure hidup di dua dunia ya, virtual world sama reality world. Ya. Bodoh kali Iya, amfibi. Terus. Nah, aku ngeliatnya gini. Kalau di dunia nyatanya aku tuh baik-baik aja hidupnya, cuma di dunia virtual aja aku nggak baik-baik aja, I don't need to do anything about it. Oke. Alhamdulillah di dunia nyata orang tua aku nggak kenapa-kenapa, sahabat-sahabat aku nggak kenapa-kenapa, aku nggak tiba-tiba jalan di mall dilemparin orang, enggak gitu. Nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya. So di kehidupan nyata aku baik-baik aja, aku masih disayang sama banyak semua, orang. betul. Fans aku kalau ketemu aku kita masih ketawa-ketawa. So yang nggak baik-baik aja itu Prilly yang di sosial media. Which itu yang kemudian kamu lakukan. Which You itu get bukan away. aku juga Iya, dan gitu. kamu get away Iya. dari situ aja. That's easy Iya, gitu ya. jadi kayak ya udah aku fokus aja sama Prilly yang di dunia nyata, gimana aku menghargai support system aku yang nge-support aku daripada aku ngejawabin orang-orang yang nggak tahu aku dan males baca data, males cari tahu juga gitu. Pendapat kamu mengenai kenapa kalau perempuan membicarakan mengenai independensi,
Terus kok kayaknya ada juga diskusi bahwa independensi itu tidak boleh menunjukkan terlalu banyak perasaan gitu, feelings. Oh enggak banget, aku menunjukkan perasaan banget. Kayak, ya makanya mungkin yang netizen yang menilai itu mungkin nggak follow aku dari dulu. Atau nggak ngikutin aku dari dulu. Karena kalau mereka ngikutin aku dari dulu, tahu banget aku tuh cengeng. Tahu banget aku itu bucin. Aku selalu bangga di podcast manapun aku bilang, aku tuh bucin, independen kalau sendiri doang. Betul. Aku ceritakan waktu itu sama Kak Najwa Shihab, sama Mbak Najwa Shihab. Aku bilang, gini, independen aku itu karena survival mode aku gitu. Sebagai perempuan anak pertama, di mana anak pertama itu menjadi tumpuan harapan orang tua. Lalu aku dari kecil sudah bekerja karena aku harus membantu orang tua aku untuk aku bayar kuliah gitu. Jadi aku harus kerja. Itu survival mode. Tapi apakah kalau aku punya pasangan aku mau kayak gitu? Ya enggak lah. Kalau punya pasangan ya aku pengennya diurusin gitu loh. Gitu. Jadi kayak mama aku aja. Mama aku sangat mandiri. Tapi kalau sama papa aku dia bisa manja, bisa minta peluk, bisa apa gitu. Perempuan gitu ya. Kita tuh punya banyak kesamaan. Aku juga kalau punya pasangan jangankan diurus. Aku pengennya diculik malah kadang-kadang. Oh nyambung ya. Kenapa sih diculik-culik ini apa ceritanya? Kan pergi sama pacar tuh seneng loh. Oh gitu, diculik gitu ya. Di saat kayak tiba-tiba semua independen. Nggak ada. Can I kidnap You ya, princess gitu ya. Kayak, So you're enjoying being a princess? oh my god, aku malah kalau punya pacar, please princess treatment, please. Please princess treatment, karena di luar sana aku sudah menjadi perempuan kuat, pemimpin, karena aku jadi leader di perusahaan aku. Jadi anak pertama yang dimana harus take care of my little brother. Boleh gak pas sama pasangan aku jadi princess aja Aku gitu. juga banyak melihat tendensi itu loh. My mom itu juga alpha female di luar leader. Begitu nyampe rumah dia princess. Adik gue pun begitu. Nyampe rumah princess treatment mau ya. Oh aku pas ketemu pasangan aku nggak ada independen. Kayak Pasangan buka kamu? botol aja nggak bisa. Ketika Pirili bertemu dengan pasangannya Om. Om begitu. Enggak, aku sebagai om kok tiba-tiba belum dapat update nih, ada apa? Nah, Trili ke atu kuncinya. Gue kadang suka bingung deh sama lo. Maunya ke kiri apa ke kanan sih? Not really. Aduh, gue udah keringetan nih. Oke, aku ngelihat hobi kamu yang suka mancing dan juga diving. Iya. Kamu free dive ya? Free dive juga. Free dive juga. Gue denger free drive aja gue takut loh. Iya kan? Aku nggak berani diving. Aku takut laut. Kelihatan. Kelihatannya dari mana? Dia tuh nggak cocok pakai baju ketat, Pril. Lebih ke situ. Banyak bukan karena laut ya, bukan. Tapi jokes aside ya, kenapa aku takut free diving? Pernah diajak karena my fear of uncertainty. Nah, itu yang aku mau tanyain. Deep down there. How do you see uncertainty? Karena diving itu kan a lot of uncertainty loh. Dan kamu adepin aja gitu. Karena aku suka surprise. Kan uncertainty itu pasti berkoneksi sama surprise, kejutan, apa yang akan kita hadapi ke depan. Itu yang Kamu ngasih cari? spark. Oh wow. Mungkin karena gini ya, hidup aku tuh sangat terschedule dan terstruktur. Aku udah tahu di 2025 schedule aku apa aja gitu. Mau ngapain tuh 1 tahun? Dan ketika ke laut, banyak surprise-surprise yang aku hadapi. Tiba-tiba arus, tiba-tiba ada ikan apa. Ayam, dia ketemu tiba-tiba arus apa. happy loh. Jadi kayak, seru gitu. Tiba-tiba ketemu sama schooling pilot whale yang ratusan ikan, aku nyebur ngeliat gimana mereka berenang, tiba-tiba apa gitu. Dan secara ininya, kalau aku diving, detak jantung aku tuh lebih lambat. Karena detak jantungnya lebih lambat, jadi lebih rileks gitu. Jadi aku bisa rileks gitu. Lupa tuh masalah netizen ngomong apa ya. Lupa, ke laut aja. Arti kata sebenarnya. Arti kata sebenarnya beneran ke laut gitu. Abis ini aku mau ke laut. Diving. Enggak sih, cuma chill aja. Chill. Mau. Sama siapa? Sendiri. Sama di laut ya sama ikan, Om. Apa cumi-cumi juga. Tapi kembali mengenai relationship sebelum kita wrap up ya. Mutual respect dan independency itu juga kan ties in together. Kalau kamu melihatnya dalam relationship seperti apa tuh? Mutual respect dan independency. Oh harus. Menurut aku cinta dan komunikasi aja nggak cukup. Kan biasanya kunci hubungan itu cinta. Kunci hubungan itu komunikasi. Kalau aku belajar dari papa mamaku, kunci hubungan itu selain cinta, komunikasi, respect. Kalau misalnya kita cinta tapi kita nggak
nggak respect atau nggak adore dia sebagai pasangan kita, ya cintanya bakalan hilang nanti betapa Cepat gitu ya. cepat gitu ya. Iya. Gitu. Atau kita cinta, kita komunikasi, tapi kita nggak respect gitu. Jadi kadang ada attitude atau perilaku kita yang nggak respect dia gitu. Iya. Jadi respect itu harus dipunyain banget gitu. Jadi bisa kayak kita respect sama space dia, kita respect sama kerjaan dia, kita respect sama hidup dia. Jadi bukan orangnya aja, tapi elemen-elemen yang ada di hidup dia juga kita respect gitu. Kita respect sama keluarganya, kita respect sama prinsipnya. Jadi bukannya cuma respect orangnya aja, tapi surroundingnya kita harus respect gitu. Itu menurut aku penting banget, dan itu yang membuat hubungan itu jadinya nggak berantem, jadi saling ngerti. Udah nggak ada lagi tuh yang kayak, kok kamu nggak ngabarin aku sih gini-gini? Enggak, aku respect sama space-nya. Mungkin memang lagi nggak pegang handphone gitu, mungkin lagi nggak ini gitu. You know what? I really love your mind. Thank you. That's wrap our conversation duet with Prilly Oh, aku Latuconsina. terakhir pas dibilang love your mind langsung dipacarin. Nah, tebak sendiri aja ya. Halo, aku Prilly Latuconsina, dan kali ini aku mau ngambil salah satu kartu ujar. Supaya kita acak-acak dulu. Aduh, supaya keambilnya yang... Oke, aku ambil ini deh, karena belakangnya warna pink. My favorite color. Aduh. Ini susah ngambilnya, sorry. Oke. Oh my god, no, of course no. Have you ever flirt or slept with one of your friend's ex? Never, ever. Kayak, terima kasih, aku dan teman-temanku seleranya berbeda, jadi kita tidak pernah suka sama cowok yang sama. Dan kalau misalnya dia sampai putus sama temen aku, terus temen akunya tersakiti, aku bisa ikut musuhan sama dia. Jadi aku sesolid itu kayak, bahkan kadang aku suka jadi lebih sebel sama mantannya temen aku daripada temen aku sendiri, karena dia udah nyakitin temen aku. So, never. Oke, satu lagi ya. Oke, ini orang. Oh, what is your biggest fear in life? Losing someone I love. Aku takut banget kehilangan orang yang aku cintai sih, dan kehilangan support system gitu. Takut banget. Kehilangannya bukan ditinggal pergi untuk selama-lamanya aja ya, tapi ya misalnya kita udah nggak bersama lagi, kayak ya kadang kan people come and go. Nah, aku tuh kadang suka takut gitu loh kalau orang udah datang ke hidup aku terus tiba-tiba nanti dia pergi gitu. Suka trust issue ya, takut ditinggalin, attachment issue. Jadi kayak takut gitu. Jadi ya siapapun jangan tinggalin aku ya kalau udah jadi temen aku terus di hidup aku gitu.